Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari ini saya mau bikin catatan harian pertama. Banyak yang sudah saya lihat, terutama video-video Angga Chandra dengan siapa Johnny Karu-Karu. Yang ditemukan Angga Chandra itu loh Johnny Karu-Karu, kemudian itu 4 tahun yang lalu kemudian dikenang oleh Angga Chandra, dan dia sekarang mengunjungi Johnny Karu-Karu yang masih jualan gitar di kawasan Tangerang itu. Dia beli 5 gitar akustik ya untuk dibagikan ke pengamen-pengamen itu Angga Chandra. Kemudian saya juga lihat cover lagu Fly to the Moon ya. Fly Me to the Moon itu sampai 5 versi ya. Ada Natasha Elvira yang bagus itu, yang di acara Rising Star tahun 2016, dan dia katanya si Elvira itu, Natasha itu mau jadi artis tapi nggak kedengeran udah 6 tahun. Harusnya dia punya channel sendiri itu Natasha si Elvira. Dan terakhir video yang saya lihat dari Natasha Elvira waktu dia nyanyi jazz ya, samba di TVRI. Harusnya dia punya pengcover lagu sendiri atau nyanyi sendiri di channelnya YouTube sendiri, nggak usah cari label gitu kan ya. Harus bikin channel sendiri seperti Angga Chandra itu bikin channel sendiri yang sekarang viewersnya ada 7 juta sekian ya. Sementara Karu-Karu itu baru 1 ya terlewati karena kemampuan nyanyi dari Angga Chandra sambil gitar dan sambil ngeprank di taksi online dan lain-lain. Sementara si Natasha Elvira mungkin dia tidak ada yang mendampingi pentingnya YouTube untuk pengembangan diri ya sebagai seorang penyanyi. Harusnya dia sudah berkarya banyak 6 tahun yang lalu itu. Sementara Angga Chandra 4 tahun terakhir dia sudah bisa mengembangkan dirinya secara optimal ya, dan berkembang pada level keartisan dan juga level ekonomi yang sudah berubah. Terus Fly Me to the Moon itu juga direaksi dengan cara yang sederhana ya oleh Macaron Project, The Macaron Project. Itu juga bagus kan, entah itu anaknya dengan bapaknya itu sebelum nyanyi Fly Me to the Moon itu juga dia minum dulu santai, terus nyanyi diiringi dengan gitar yang sederhana waktu nyanyi Fly Me to the Moon, nggak seperti yang dikemas oleh secara megah di RCTI dalam acara Rising Stars itu ya, Natasha Elvira itu. Jadi sebenarnya konten YouTube atau media YouTube itu harus dipakai untuk pengembangan diri, dan itu sudah berhasil dipakai oleh Angga Chandra dan juga oleh Macaron Project ya. Terus kemudian yang saya lihat lagi YouTube lama saya tentang yang paling berhasil di zaman Pilpres itu tentang Luhut ya, Luhut Binsar Panjaitan. Itu saya lihat lagi, ternyata omongan yang sederhana itu yang sekitar 7 menit tentang judulnya Utusan Istana Tiba, Prabowo dalam bahaya, itu dalam 23 jam ditonton oleh 720.000, hampir 1 juta viewers. Itu satu pencapaian yang bisa dimungkinkan ya oleh YouTube, meskipun waktu itu tahun 2019 3 tahun yang lalu itu kan saya juga baru sebagai seorang YouTuber pemula yang asal ngomong aja, tapi peluang untuk sukses itu ternyata bisa didapat oleh YouTuber yang senior maupun yang lama. Yang baru itu pemula-pemula seperti Angga Chandra itu bisa juga ya sekarang viewersnya banyak itu karena dia juga terus-menerus berkarya lewat YouTube yang sederhana itu, yang channel yang dibikin sendiri. Terus ya saya juga kemarin ngelihat semalam, terutama setelah bangun itu ngelihat Gita Wirjawan mewawancarai Iwan Jaya Ajis ya, yang bapak ibunya itu wartawan dan punya koran Surabaya Post. Dulu sering saya ikuti tulisan-tulisannya di Kompas. Iwan Jaya Ajis ternyata hidup itu punya jalannya sendiri. Dia akhirnya mengabdikan diri sebagai dosen di Cornell University ya. Padahal selama 30 tahun dan nggak balik-balik ke Indonesia. Padahal dia itu dulu awalnya ingin masuk ke Harvard University. Itu cerita di Gita Wirjawan ya.
Tapi kemudian waktu dia ada program sekitar berapa bulan di Jepang, dibujuk oleh salah satu dekan dari Universitas Cornell yang menjadi pengajar di Jepang itu, dibujuk terus padahal dia mau kuliah di Harvard. Akhirnya dia, singkat cerita, Iwan Jaya Ajis itu cerita dia akhirnya kuliah di PhD yang dijanjikan lebih cepat, hanya 3 tahun dibanding dengan di Harvard ya, jurusan ekonomi, dan kemudian dia akhirnya mengabdi di Cornell University sampai sekarang ya, sampai tadi malam yang saya lihat. Tapi di Gita Wirya juga kemudian saya lihat ada ini tokoh yang sedang lagi berantem sama Luhut ya, yaitu Haris Azhar ya. Tapi rupanya itu video-video yang sudah direkam sebulan yang lalu, wawancara Gita Wirjawan yang pernah jadi Menteri Perdagangan atau Menteri Ekonomi zaman SBY itu, yang kemudian dia bikin channel sendiri tuh, ya kan, harusnya memang bikin channel sendiri kalau untuk mengembangkan ya pikiran-pikiran, mengembangkan kreasi-kreasi dan mengembangkan apa yang kita inginkan lewat channel sendiri. Jadi YouTube itu adalah sekarang menjadi broadcast yourself ya, TV milik Anda sendiri. Nah, Gita Wirjawan kemudian mempunyai channel sendiri dan dia mewawancarai Haris Azhar ya. Ternyata Haris Azhar itu keturunan, ada Indianya, ada Banjarnya dan lain-lain, dan kemudian dia mempelajari sendiri yang saat itu waktu dia kuliah di Trisakti S1 itu nggak ada ininya, nggak ada mata kuliah tentang hak asasi manusia, dia belajar sendiri. Kalau sekarang katanya ada mata kuliah khusus HAM di universitas sekarang ya. Nah, dia kemudian S2-nya bukan di India, di Inggris kalau nggak salah itu. Si siapa itu? Direktur Lokataru itu, Haris Azhar ya, yang sekarang sama Fathia Maulidiyanti itu sekarang menjadi tersangka gara-gara berhadapan dengan Luhut dan waktu dalam si Haris Azhar itu juga punya channel ya, dan mewawancarai si Fathia Maulidiyanti dari Kontras ya, tentang keterlibatan, ada dugaan keterlibatan Luhut bin Sarpanjaitan dia bermain dalam tambang di Papua dalam konteks operasi militer di Papua, dan itu kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik dan kemudian dia menjadi tersangka. Siapa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti itu ya. Jadi kita sedikit tahu ya tentang siapa itu Haris Azhar yang badannya tinggi, memang keturunan India. Rupanya dia merasa korban Perang Dunia Kedua karena kakeknya itu nggak bisa pulang ke India di Surabaya, dan kemudian tertahan dan menikah di Indonesia gitu kira-kira, dan melahirkanlah si Haris Azhar ya. Dan paspornya kakeknya atau paspor bapaknya itu Inggris ya, paspor Inggris katanya begitu. Ya, itu sedikit catatan yang terus ada yang kemarin saya pelajari, dan saya barusan pulang sholat subuh itu, waktu keluar dari majelis dari tempat sholat itu saya dengar bunyi golok ya, membentur tempat telenan itu. Rupanya teman saya tukang ayam namanya Pandang itu, jadi bunyinya kelihatan setiap habis subuh, habis sholat dia menghabiskan waktunya sebelum berangkat jualan ayam ungkep itu, dia motong ayam sekitar 15 ekor katanya. Jadi bunyinya khas ya, dalam kegelapan subuh itu bunyi golok yang memotong-motong ayam itu tampak masuk ya ke daun telinga saya ya, dalam kegelapan subuh waktu saya mau pulang dari sholat subuh. Nah, itu aja ya. Ini konten nggak jelas ya, yang penting saya bikin konten udah 9 menit. konten nggak jelas, pokoknya yang jelas tuh Luhut itu umurnya 74 kemarin saya lihat, dan dia itu pertama orang Batak dan orang Kristen, dan dia orang paling kaya ya dalam kabinet Jokowi, yang kekayaannya itu hampir berapa 700 miliar gitu. Dan itu manusia yang paling kontroversial di dalam pemerintahan Joko Widodo.
Dan sekarang nasib saya sendiri itu bagaimana ya, kata istri saya jangan jualan waktu bulan puasa. Jadi akhirnya saya ragu-ragu nggak jualan mie ayam. Lagi juga kalau jualan mie ayam, kapan jualannya? Terus kapan ngajinya, puasanya kapan? Kayaknya mau jualan ini deh, apa namanya itu, es kelapa. Es kelapa ya, 5.000. Tapi duitnya nggak ada. Modalnya nggak ada es kelapanya. Udah gitu aja, nggak tahu lah, pokoknya masa depan mah kita nggak tahu ya, kita sekedar ya masa hidup itu tidak seperti yang kita inginkan ya, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Kita isi hari-hari kita, moga-moga manfaat ya dengan rekaman habis subuh ini. Terima kasih. Uya itu hati-hati dengan Luhut Binsar Panjaitan, dia akan memiliki role-role yang lebih penting lagi kalau dia berhasil menggolkan gagasannya ingin menjadikan Jokowi itu 3 periode yang ditentang oleh banyak orang termasuk kaum intelektual merdeka tentang Luhut ya. Kan sudah ditetapkan 14 Februari 2024 itu pemilu, ngapain dia itu masih ingin 3 periode Presiden Jokowi? Ya karena dia ada maunya, mungkin banyak hal-hal proyek-proyek belum selesai yang perlu perlindungan politik ya dari Jokowi, yang kalau dia berkuasa 3 periode tentu dia akan dapat untung banyak lagi proyek-proyeknya. Apalagi dia itu merasa kenal dekat dengan Jokowi sejak di Solo, dan dia kemudian berkongsi dengan anaknya Raka Bumi itu dalam industri furniture ya, ekspornya. Jadi dia punya kedekatan dan punya kedekatan secara pribadi dan juga kedekatan bisnis dengan Jokowi karena dia Luhut itu punya usaha dengan anaknya Jokowi ya. Jadi itu memang dia menjadi orang kepercayaan Jokowi di era sekarang karena memang ada kedekatan-kedekatan itu. Tapi masalahnya itu orang dekat itu ya nggak apa-apa, tapi Indonesia itu ya jangan terus dilalaikan. Tugas pokok pemerintah itu satu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa lah. Bangsa kita itu tambah nggak cerdas sejak ada pandemi itu. Urusannya bagaimana itu sekolah-sekolah itu, karena dipegang oleh siapa, Nadiem Makarim yang bukan ahli pendidikan. Yang kedua, tugas pemerintah itu adalah mengurusi ya fakir miskin, diurus oleh negara lah. Banyak orang miskin sekarang nggak sejahtera, itu banyak yang tingkat kesejahteraan itu makin turun karena ekonomi itu nggak jadi meroket, malah nyungsep ya. Sementara pejabat-pejabatnya lebih banyak tidak berorientasi dan tidak berpihak ya pada rakyat, tapi berpihak pada kaum oligarki dan kaum pengusaha. Itu masalahnya. Jadi rakyatnya itu keleleran gitu loh. Tidak sejahtera, dimunculkan akhirnya isu-isu untuk menghindari kegagalan dalam mengurus kesejahteraan rakyat. Isu radikalisme lah, isu ini, isu itu. Padahal urusannya itu bukan ngurusin Marquez ya dalam racing di MotoGP kemarin, tapi isunya itu bagaimana meningkatkan, membuka lapangan pekerjaan untuk warganya sendiri dan membuka dan memerawat kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan warganya sendiri ya. Itu aja sih pikiran-pikiran saya awetkan hari ini. Dan saya mau sarapan dulu ya, nasi goreng udah siap tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, Tuhan dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.